Nadita, 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 jangan mencoba hingga hujan baram hujan 지금 가면 위험하니까 Mr. Airplane 잠깐 멈춰봐 시선 없잖아 바로 없잖아 일주 아니 말고 저 하루만 잠깐만 접어 이대로 가면 우린 다시 못 봐 비행기도 나면 난 잘 지낼게 넌 꼭 잘 지내야 돼라고 말하고 가면 잘 지낼 수 있겠냐 너라면 해서 태어난 척하지만 넌 눈물 고였어 세상 잃어버린 듯한 슬픔이 보였어 하루만 더 있다가 지금 풀고 있다가 영화나 보러 가잖아 울고 있잖아 없잖아 바람 불잖아 내면 위험하니까 잠깐만 줘봐 난 없잖아 외로웠잖아 하루만 덕들어오네 잠깐만 줘봐 Aku makan dulu ya. 잠깐만 줘봐 너희만 보고 너희는 난데 내가 두려워해 하루만 Halo. Kita mulai 1 menit lagi ya. Walaupun boleh bantu tap-tap layar dulu. Kita dengar dulu lagunya YG ya. Maja. Oke, ada yang lain gak, Beb?
Aduh, sukanya ku Yosi. Donat, guys. Maca. Ada lagi nggak? Oh, ini tulis semua ya? Nggak mau. Oh, seru sekali bagian ujung tuh di sini. Waktu terikat pernah ikut kelas dan kakak. Monza sih sampai kelas berapa? Itu boleh dilanjutin aja ya. Baru juga diperbaiki. Aduh, barusan lagi Treasure mendapatkan jati dirinya ya. Aku pernah ikut kelas Zoom. Oke, sudah mulai banyak yang jawab. Ayo kita mulai kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yorobun annyeonghaseyo, halo Korea kelas Eka Oni yo. Halo semuanya, aku Eka Oni dari Halo Korea kelas. Selamat datang di live kelas malam ini. Kita 1 jam ke depan akan apa nih, fotokopi BPJS. 1 jam ke depan kita belajar tata bahasa. Cong. Kita belajar Hangul ya. Belajar bacim nih, pelafalannya kayak gimana? Adakah aturan bacim di situ atau kosakatanya ya udah pelafalannya B aja gitu ya, karena beberapa orang belajar Hangulnya itu sekedar belajar Hangul tanpa belajar kaidah pelafalan yang benar. Nah, contohnya kenapa Oni bilang seperti itu, karena ini satu kata ya. Kalian ada 92 orang yang nonton WDO, ternyata ada 3 cara pelafalan yang berbeda. Ada yang baca maja, ada yang maca, ada yang maja. Maca. Pelafalannya yang benar gimana tuh? Coba kita lihat satu-satu. Ya, dibeda ya. Oke, yang pertama ini adalah huruf M. Ya, itu adalah huruf M. Oke, semuanya nggak ada yang salah ya. Terus ada vokal A. Ma. Oke, terus di bawah ini ada bacim ya. Untuk teman-teman yang nggak ngerti bacim, jadi bacim itu adalah huruf mati atau huruf konsonan, huruf Hangul konsonan yang ada di bawah ya, yang posisinya di sini ya, di bawah. Nah, itu namanya bacim. Di sini bacimnya adalah bacim jiat. Kalau dia jadi bacim itu seharusnya dibaca dengan T. Jadi mat. Oke? Nah, kalau misalnya kosakatanya sampai di sini aja ya, teman-teman, maka pelafalannya adalah mat. M-A-T. Kenapa? Karena huruf jiat atau huruf J kalau di bawah itu dia dibaca T. Nah, tapi kita lihat dulu di sebelahnya. Ternyata di sebelahnya masih nyambung sama huruf vokal. Bentar, dilap dulu kameranya. Kayaknya burik banget ya. Oke, much better. Jadi huruf yang tadinya dibaca T, kalau gini aja kan dia dibaca T ya.
dibaca T, tapi kita lihat huruf di sebelahnya. Ternyata setelah huruf bacim T ada huruf vokal A. Ya, ada huruf vokal A. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka bacim yang ketemu dengan huruf vokal dia akan pindah ke sini mengisi bunyi kosong. Karena huruf iyang ini walaupun dia hurufnya konsonan iyang ya. Ini kan dia hurufnya iyang. Kenapa jadi ong? Dia hurufnya adalah konsonan iyang. Tapi kalau posisinya di tengah seperti ini, maka dia nggak ada bacanya. Itu bunyi kosong aja. Maka huruf J-nya naik ke atas. Karena jiatnya pindah ke atas alias posisinya berubah jadi di tengah, maka pelafalannya kembali ke bunyi semula, yaitu kembali menjadi menjadi bunyi J. Maka pelafalan ini yang benar adalah nomor 1, maja ya. Ini yorobun kalau kalian ini sebenarnya adalah cara penulisan yang tepat untuk kosakata yang sering kalian dengar. Nih, majayo. Privat ini guys, 99 ya. Majayo. Iya, jadi jangan sampai. Ini tadi kejadian di kelas privat only ya. Ada yang bikin percakapan, ya terus di tengah-tengah percakapannya itu ada tulis gini. Nah, ini bacanya apa, Beb? Ini arti sih, coy. Ini bacanya apa nih? Yang ini yang Oni tulis nih. Bacanya apa? Ya, kalau kita lihat bacanya sama-sama majayo ya. Bacanya sama-sama majayo, tapi walaupun ini pelafalannya majayo, pelafalannya sama, tapi penulisan yang tepat sesuai kamus itu seperti ini ya. Tulisannya seperti ini, majayo, artinya adalah right, benar. Iya. Oke, jadi tulisannya seperti majayo. Jadi kalau yorobun nih tipe-tipe orang yang belajar bahasa Korea hanya dari pendengaran, terus asal nulis aja dari apa yang didengarkan, sebenarnya udah oke. Tapi ada baiknya kita ngecek kembali ke kamus apakah kosakatanya udah benar atau salah. Ya, karena bisa aja jadi salah arti seperti itu. Oke. Ya, intinya untuk bahasa aturan Hangul pertama yang kita pelajari, yorobun ingat kalau ada bacim ketemu dengan vokal, bacimnya akan naik dan pelafalannya kembali ke bunyi yang di depan. Kembali dibaca bunyi yang di depan sini ya, di sini. J. Jadi kalau huruf giok yang naik akan dibaca G. Kalau huruf diget yang naik dibaca D, seperti itu. Dia bersambung gitu. Oke, bisa teman-teman aman aja? Aman-aman saja ya. Oke, coayo. Kalau gitu, kita hapus ya. Aduh, ini juga baru belajar nih pakai frame seperti ini nih. Ribet tapi nggak apa-apa lah ya. Coy. Iya. Oke, aman saja. Majayo gitu ya. Oke. Next. Kita hapus dulu yang ini. Aduh, kenapa lambat loading lagi ini? Oke. Nah, kata majayo ini sebenarnya dari kata dasar ini. Kalau di kamus kalian akan dapat kata dasar ini ya. Artinya sama-sama benar. Ya, artinya sama-sama benar, tapi ini bentuk kata dasarnya. Nah, sekarang coba yorobun kalau ini bacanya gimana? Guys? Asam. Kok bisa sih? Kok nggak bisa? Ya, kalau ini bacanya gimana nih? Nih, bacanya gimana? Turunin dulu deh. Aku rada-rada kagok, guys, pakai ini. Apa kalau dijadikan template aja gimana sih, Cong? Coy. Ya. Hurufnya dari mana? Kok hurufnya dari mana, coy? Oh, nanti aja kali ya.
Oke, sama tadi ya di atas. Ini huruf M lagi ketemu dengan huruf A dan ada bacim T. Sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung ya. Buat ada untuk teman-teman yang baru bergabung silakan dicatat dulu. Kalau huruf jiyad di bawah itu dibacanya adalah T. Mat, M-A-T, seperti kata sangat, amat gitu ya, mat. Nah, di sebelahnya kalau yang kosakata pertama tadi dia ketemu vokal, sekarang dia ketemu sama konsonan diget. Oni tanya dulu, diget ini kalau di tengah dibacanya D atau T nih, Beb? Diget ini dibacanya D atau T? Coba. Kepleset, ngantuk guys. Ini akhir-akhir ini karena akhir periode ya. Kita tahu banget kalau di kelas ONI itu akhir periode, orang-orang yang nggak pernah kumpul tugas tiba-tiba kumpul tugas 4 tugas, 5 tugas. Bayangin kalau satu tugas itu ada 2 lembar. Ya, jadi aduh ya Allah kerasa banget capeknya. Biasanya seger nih mata nih kalau jam segini. Dibaca apa nih kalau di tengah? Sorry. Dibaca D ya, kalau dia sesuai dengan posisi hurufnya aja, ini tuh akan dibaca D ya, dibaca da. Dibaca da. Oke. Nih, dibacanya da. Ya. Bunyi yang lebih tebal. Sekarang ini vokal A, maka kalau kita perhatikan posisi hurufnya aja, atau kalian baru belajar bacim perbatasan. Waduh, bacim perbatasan. Ya, bacim-bacim awal lah ya Robun ya. Maka pasti akan ada yang baca ini sebagai madda. Ayo Cung, siapa tadi yang masih baca madda? Tidak ada apa-apa ya. Kalian bebas menjawab ya Robun. Teman-teman yang lain kalau dirasa jawaban temannya salah, diam aja. Ya, diam aja. Yang boleh ngejudge atau boleh perbaiki itu Oni ya. Supaya kalian tidak berkelahi di sini, oke? Iya, ada yang baca madda. Ada yang baca madda. Oke, kalau masih ada yang baca madda, manda, majeda, itu kurang tepat pelafalannya. Kenapa? Karena even if diget, kalau kita belajar di pertemuan keempat Oni kan diget itu posisinya kalau di tengah dibaca D. Ya, tapi harus lanjut lagi. Bacim itu tidak stop sampai di situ, Besti. Tapi masih ada aturan bacim yang lain nih. Teo. Dia masih banyak runtutan aturan bacim yang harus kalian pelajari. Salah satunya adalah kalau bacim T ketemu sama diget, cluenya nomor 6. Bacim T ketemu sama diget. Bacim T ketemu sama huruf diget. Digetnya yang awalnya dibaca D, dia berubah pelafalan menjadi double T. Catatannya udah baru aja, iya dong ya. Udah anti huru hara ya. Udah anti huru hara. Pelafalannya jadi gimana? Pelafalannya jadi mata. Siapa yang biasa dengar ini di drakor-drakor? Misalnya ya, ada orang yang ngomong tiba-tiba, mata. Nah ini guys tulisannya. Ya, mata. Iya, pelafalannya mata. Bisa aja sih ditambah di sini teh ya. Atau kayak gini nih. Pelafalannya jadi gini. Kasih cuki belang. Mata. Oke. Ya, pelafalannya jadi mata. Artinya benar. Oke, jadi hati-hati sama bacim ya. Karena bacim itu awalnya dibaca apa, belum tentu nanti dibacanya juga masih sama. Kecuali apa ya? Tergantung huruf di sini huruf apa. Oke guys ya. Jadi ini pelafalannya adalah mata. Jadi bukan madda, maca, tapi mata. Mata. Kenapa? Bacim T ketemu sama huruf D. D-nya akan berubah menjadi T yang ditekan. Ta gitu. Kencana yo. Ya Robun, ada yang mau ditanyain? Aman-aman aja ini ya. Aman-aman aja. Kencana yo. Oke, nih siapa yang belum follow? Ayo follow dulu. Yang belum follow boleh bantu-bantu follow. Yang mau ikutan les boleh banget. Kita untuk kelas kloter kedua. Kloter kedua sisa
21 kurang 3 berapa guys? 21 kurang 3, 18 ya, 18 ya. Iya, masih ada 18, sisa 18 itu ya. Oke, 18 lagi. 좋아요. 괜찮아요. Oke. Selesai. Selanjutnya kita pindah lagi, masih dengan kosakata yang sama. Kalau ini bacanya gimana nih? Iya. Berarti double itu kalau di tengah huruf bacim. Maksudnya gimana ya? Ship, aduh, Oni tadi bilangnya 18 ya. Menghindari kata-kata ship dengan pal itu. Nanti takutnya Oni dikira bicara kotor ya. Nih. Nah, kalau ini bacanya gimana? Masih sama maje. Ya, masih sama maje. Mat. Tapi ingat ya, kalau ketemu bacim itu harus menaruh kecurigaan. Harus curiga ya. Kenapa? Ya, apa bedanya ini sama ini? Oh, ternyata letaknya di konsonan. Konsonannya berbeda, pelafalannya juga pasti berbeda. Ini M, ini A, ini T. Oke, bacanya mat. Tidak ada sesuatu yang bikin pusing di depan. Beb, tapi di sampingnya ini dia ketemu sama namanya bunyi nasal atau bunyi dengung. Bunyi dengung itu ada 3, M, N, Eng. Disingkat menang. Ya, M, N, Eng. Kok mang? Ngono lo, Cil. Ayo Cil, Oni yang ngantuk, kamu yang jangan yang salah jawab ya. Cepetan. Dibaca apa kalau bacim T? Ini bacim T ya. Bacim T ketemu sama bunyi nasal N. Iya, jangan ada penduduk bacim yang menjawab majene. Oke, Oni tulis pelafalan yang salahnya ngesalah banget. Pertama, kalau ada yang baca majene. Itu aduh, kalau baca majene berarti di kelas Oni itu kategorinya masih di nomor 3 ya. Masih di nomor 3. Nomor 2, guys. Nomor 2 ya. Nomor 2. Terus ada lagi nih. Orang-orang yang baca ini matne. Nah, ini sudah lumayan sih ya. Sudah lumayan. Yang baca matne udah sampai di pembahasan keempat. Udah ngerti. Udah ngerti kalau jiyet di bawah itu dibacanya T. Ya, tapi masih belum ngerti kalau di sebelahnya huruf apa bakalan berubah, itu belum ngerti. Nah, tapi kalau sudah masuk pembahasan nomor 7 ya, sudah masuk ke pembahasan nomor 7, nasalisasi atau mendengungkan bunyi. Ya, mendengungkan bunyi, maka bunyi yang tadinya dibaca T guys, dia berubah menjadi N. Buset. Ya, maka final pelafalannya adalah manne. Manne. Benar ya. Seperti itu. Manne. Manne. Mantap. Ini diketik tadi sayang ya. Oke, jadi jangan ada yang baca majne, ada yang baca matne, tapi coba lafalin menjadi manne. Kenapa? Bacim T ketemu sama N, huruf T-nya itu akan berubah dengung menjadi N. Jadi pelafalannya manne. Manne ya. Manne, mata ya. Biga olku kate, seperti itu. Iya nih benar kayaknya mau hujan deh. Gitu ya, manne. Pelafalannya akan berubah menjadi seperti ini. Oke, bayangkan ya Robun ya, kita awal-awal belajar Hangul itu taunya ini adalah huruf J aja, hurufnya Jian. Tapi makin belajar Hangul kita ngerti jiyet ini bisa juga nanti akan dibaca T. Makin belajar lagi jiyet ini bisa dibaca CH. Makin belajar lagi jiyet juga bisa berubah pelafalannya menjadi N.
Gitu guys ya. Jadi jangan pernah belajar Hanggelnya itu kayak mikir ya udahlah ya, yang penting aku tahu susunannya, bacanya simpel-simpel aja, baca mah belakangan. Oh, jangan. Kalau kalian baru nyebur Hangul, ngapain nunggu lama-lama? Kalau dalam 1 bulan bisa belajar seluruh bacim. Ya betul, jangan separuh-separuh, sekalian nyebur-nyebur aja gitu loh. Oke, semangat ya teman-teman. Bacim itu banyak tapi dia bisa banget dipelajari. Oke, selesai ini sudah di SS, sudah dicatat. Ada yang mau bertanya nggak nih? Adakah yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada ya. Sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, like dulu dong. Tap layarnya, follow dulu. Kita lanjut ke kosakata berikutnya. Kosakata berikutnya kita mau masuk di kosakata ini. Sebenarnya kosakatanya panjang gitu ya. Artinya melubangi batu. Tapi Oni pakai kosakata yang satu ini aja deh. Ya. Coba di situ bacanya bagaimana? Ikut kelasnya, lesnya tengah-tengah mulai dari awal, tetap dari awal. Ya, tetap dari awal, guys. Mana minta di kertas ke coy. Kalau misalnya sudah bisa Hangul gitu kan, Oni bisa nggak aku skip Hangulnya aja langsung ke bacim? Tidak bisa. Kenapa? Karena materi Hangul sama bacim itu dia nyatu dalam satu kelas. Ya, dia masuk dalam satu kelas. Hangul dasar itu sampai pertemuan 2 aja. 3 sampai 8 ditambah 3 bonus materi. Itu semuanya aturan pelafalan bacim. Oke, itu semua aturan pelafalan bacim. Jadi kelasnya silahkan ikut dari bacim. Tapi kalau tata bahasa itu tidak mesti mulai dari awal. Misalnya kalian udah belajar mandiri, udah ngerti basic-basicnya, mau lompat ke kelas yang lebih tinggi boleh. Silahkan kalian cek aja video yang Oni sematkan. Di situ ada list materi tata bahasa. Cek aja mana yang belum kalian pelajari ya. Ya, kalau Hangul itu harus mulai dari 0. Tapi percayalah ya Robun, kalian mulai dari 0 pun itu tidak menutup kemungkinan pelafalannya masih banyak yang Oni perbaiki, terutama di vokal-vokal rangkap wa, we gitu. Gak apa-apa ya, investasi buat ngulang aja. Oke, sudah ada yang jawab. Oke, cakep banget. Pada pintar-pintar ya. Iya, pada pintar-pintar. Ini artinya melubangi gitu ya. Melubangi. Aku tahu Hangul titik-titik. Oke, kalau gitu nanti bisa dicek dulu di sini. Ini kan udah kosakata ketiga ya. Ketiga, keempat sama ini. Nah, kalau misalnya kalian pas tebak-tebakan lebih banyak yang salah, baiknya ikutan kelas Hangul lagi. Oke. Ya, itu tidak dipaksa tapi Oni sangat amat merekomendasikan untuk kalian ikut itu dulu, guys. Weh, miring kok. Weh, apalagi tuh kucing garong. Lanjut lagi, ulang-ulang Duolingo gak apa-apa. Yang salah itu kalau nggak belajar ya cinta ya. Iya. 1, gimana ini pelafalannya? 1 orang benar, 2 orang benar, 3 orang benar, 3 orang saja nih. 3 orang nih. Setelah mendalami Hangul ternyata bacim. Iya guys, bacim itu namanya tajwid Hangul. Kita lihat ya, nih 134 yang nonton, beberapa yang komen, yang benar baru 3 orang. Ini huruf vokal, huruf konsonan double T. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Yunisi nanti boleh DM ya. Boleh DM dulu, kita bincang-bincang dulu kelas mana cocok ya. Iya, hurufnya sang diget. Sang diget. Dibacanya double. Ta gitu penampilannya. Ta. Terus di bawahnya ada tung sahut. Ta memang artinya memukul. Waduh, buset. Gak bisa dibaca deh. Oh, tidak bisa. Yang D itu yang ini, yang satu ekor, yang sendiri aja. Ya. Oke, Yuni gue mau. Terus di sini ada 2 huruf
huruf mati. Ini istilahnya adalah bacim rangkap atau double bacim. Nah, kalau double bacim gini, Beb, kita harus menentukan yang dibaca yang mana. Apakah yang di depan? Apakah yang di depan atau di belakang atau kedua-duanya? Seperti orang tersenyum. Ya, kita harus tentukan yang dibaca depan kah, belakang kah, atau dua-duanya dibaca. Tergantung apa? Tergantung lagi di sebelahnya apa. Ya, tergantung lagi di sebelahnya apa. Ini yang double bacim itu, jujur li yorobun, materinya nanti kalian akan dapatkan full di materi kelas akhir, bagian akhir. Ya, di materi double bacim. Nanti lengkap di situ insya Allah ya. Ada 11 pasangan double bacim, Oni bahas satu-satu. Oke, kita lihat dulu. Ya, jangan pilih dulu ya. Kita cek dulu. Real kalau jadi bacim dibacanya R atau L, Beb? Dibacanya R atau L? Dibaca tun dah. Gimana itu? It's me, Nick. How to read it? Ya, tun dah. Kayak mana itu? Iya. Nah, ini ya kalau jadi bacim dibacanya L, lollipop. La dibaca L ya. Nah, kalau di sebelah ini huruf H kalau dia jadi bacim dibacanya T. Ya, jadi tulit. Tapi kayak mana ya? Masa kita bacanya tulit. Aduh, aneh banget ya. Tiba-tiba kita ngomong cepat-cepat ciku tulit. Nggak bisa. Ya. Gak di itu ya. Halo Nahi, kenapa belum tidur? Oke, terus di sebelahnya ada huruf konsonan. Ya, double bacim itu inga. Huruf di sampingnya sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Ini D, ini A. Oke ya, tahap-tahap belajar double bacim seperti itu. Oke, hurufnya seperti ini. Nah, sekarang ingat kata Oni ya. Jadi inilah rumus double bacim. Kalian kalau udah ngerti ini, lalah, nanti langsung bisa mengerti pas di kelas ya. Materi pas langsung dapat tugasnya kayak hihihi. Ada ini mah gampang banget. Step 1. Kenapa pakai kipas enggak pakai AC? Bekas ingat nah. Andre kuese. Double bacim itu harus tengok dulu. Apakah dia bacim aja? Dilihat dulu ya istilah di kelas Oni ya. Apakah dia bacim aja atau ketemu konsonan? Kelihatan gak, Beb? Ketemu konsonan. Kita cek itu dulu ya. Ini minimum barnya. Catat ya. Kedua, apakah dia bacim tapi ketemu vokal? Oke, ayo Robun ya. Jadi cara awal-awal belajar double bacim itu, ini cara kedua sih. Cara kedua. Oh ya Allah, step kedua nggak apa-apa. Step satunya nanti. Jadi step keduanya kita lihat apakah dia micin nih. Apakah dia hurufnya bacim aja atau dia ketemu konsonan atau dia ketemu vokal? Maksudnya apa, Oni? Maksudnya kayak gini. Oh, ini ganggu sih, jujurli ganggu. Pindah kamu ya. Ya, gini. Oke. Jadi step 1 kita lihat dulu nih double bacimnya nih kondisinya gimana nih? Kondisinya gimana? Apakah bacim aja ketemu konsonan atau ketemu vokal? Yang ini ketemu konsonan. Kenapa Oni kita harus menentukan posisi ini? Karena kalau dia ketemu konsonan yang dibaca adalah salah satu bacimnya aja. Oke? Kalau dia ketemu konsonan atau dia jadi bacim aja, maka nanti yang dibaca antara 1, 2 ini itu salah satunya aja, Beb. Paham sampai sini? Dibaca iuh. Iya. Paham. Oke, nggak diulang nanti ya. Jadi kalau ketemu bacim aja atau ketemu konsonan, dia dibaca salah satu. Nah, kalau ketemu vokal, dua-duanya dibaca.
Dua-duanya dibaca. Paham tidak? Bisa dipahami ya Rebun? Iya, jadi itu pertama ngecekin dulu dia bacem aja atau ketemu konsonan atau gimana. Kebetulan yang di sini itu dia ketemu konsonan. Maka ya di sini di apa namanya ini? Berarti kita harus pilih salah satu bacim aja. Oke, kita singkirin dulu ini, Yorobun ya, kita singkirin ini dulu. Oni luangkan waktu untuk bahas double bacim dulu, yang gampang-gampang dulu biar ada gambaran ya. Misalnya, Oni punya kosakata ini. Oke, kita punya kosakata itu. Nice ya, ketemu kosakata ini. Ini masuk poin 1 atau poin 2, Beb? Poin 1 atau poin 2 ini? Ketemu, jadi yang mana? Poin 1. Berarti kita harus pilih yang dibaca 1 atau yang kedua. Ya, jadi jangan baca ops. Jangan baca ops. Tapi dibacanya cukup op aja. Op aja ya. Nah, seperti ini. Yang dibaca adalah yang di depan. Nanti Oni kasih tahu bagaimana kita bisa pilih yang di depan atau di belakang. Yang penting kalian ngerti dulu yang 1 2 ini, oke? Ya, dibaca 1 aja ya. Yang ini nggak dibaca. Seo. Oke, selanjutnya misalnya nih kosakatanya nempel lagi. Jadi gini. Oke, dia masuk kondisi mana? Masuk kondisi mana, guys? Kondisi nggak tuh? Lu kata orang sakit. Masuk condition yang mana? Yang kedua, berarti dua-duanya dibaca. P-nya dibaca, S-nya dibaca. Jadi pelafalannya menjadi opso. Iya, menjadi opso. Gini ya, opso. Oke. Bisa sampai di sini? Udah ngerti ya? Ya, satu lagi. Set. Kalau ini dia masuk kondisi 1 atau kondisi 2 nih, guys. Yang ini. Yang kosakata ini dia masuk kondisi 1 atau kondisi 2? Kondisi 1. Berarti yang dibaca 1 aja. Ya, ketemu konsonan. Yang dibaca 1 aja ya. Iya betul, dia karena ketemu konsonan maka yang dibaca nanti P-nya aja. Jadi pelafalannya nanti kayak gini. Set. Kalau kita tulis ABCD-nya menjadi opta, double T. Gitu. Oke, sudah ya. Sampai di sini paham dulu ya untuk kondisinya. Ini step by step ngerti double bacim. Paham? Ayo di follow dulu yo. Yang belum follow boleh follow. Nanti lengkapnya jajaran 11 double bacim ya, ada pengecualiannya, ada contoh-contoh katanya nanti kalian dapat di sini. Materi bonus ya. Oke, sudah. Kita sudah ya. Jadi bagian A udah ngerti, udah kring. Nah, sekarang bagian B. Bagian B ya. Bagian B itu ibaratnya kita aduh baca yang di depan atau di belakang. Baca yang bacim 1 atau 2, bacim depan atau belakang gitu. Gimana boleh tahu? Ya, karena kan tadi Oni bilang, oh kalau misalnya dia ketemu ini, bacim yang depan aja, bacim 1 aja bacim yang dibaca. Kalau ketemu vokal dua-duanya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa tahu, Beb? Yang dibaca itu yang depan atau belakang. Sedangkan pasangan double bacim itu ada 11. Ya, pasangan double bacim ada 11. 11 double bacim itu nggak apa-apa. Kalian perhatikan 3 double bacim. 3 double bacim keramat. Apa ya bagusnya ya? Masa keramat sih, Beb? Iya, perhatikan 3 double bacim aja, yaitu LM, LP, sama LK.
Perhatikan 3 double bacim ini aja. Kenapa Oni kita harus memperhatikan 3 double bacim ini aja? Karena 3 double bacim ini yang dibaca itu bagian belakang. Ya, aduh jadi ngantuk. Yang dibaca itu adalah bagian belakang. Betul rumah Rara, betul sekali. Berarti sis 8 double bacim yang lain, misalnya kita pemula Hangul nih udah enak, udah maberah. Udah mabuk kepayang sama huruf-huruf bacim yang lain. Aduh, Oni kayaknya otakku kalau disuruh hafalin 11 pasang double bacim bakalan goyang ngebor deh kayak pensil inul. Pusing nih kepala Oni. Jadi gimana ya? Udah hafalin 3 double bacim ini aja. Aku jadi follow. Terima kasih Kalistasi. Berarti kalau 3 double bacim yang lain gimana dose Oni? 8 bacim yang lain, makanya dibaca yang di depannya. Oni kasih satu contoh ya. Misalnya bacim BS, bacim LB, ya, bacim apa lagi ya? Bacim KS gitu, dan 8 bacim yang lainnya yang dibaca itu adalah bagian di depannya. Gitu cara awal menentukan baca yang di depan sama di belakang yang mana. Oke, dicatat dulu ya. Dicatat dulu ya, bentar aku ambil catatan dulu. Nah ini nih, lihat nih, SS cepetan. Sama semutnya. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Itu ada 8. Kita tulis dulu deh 8-8-nya deh biar kalian ini. Jujur li Oni sendiri tidak hafal guys. Suka lupa, suka tertukar gitu ya. Tapi Oni alhamdulillahnya hafal yang 3 ini. Hafal yang 3 ini. Jadi ya udah, kalau udah hafal yang 3 ini berarti yang 8-nya yang dibaca adalah bagian depan. Gitu. KS, New Jeans, Yonusok, apalagi NH, LH, apalagi ya. Oke, LB, LS, LT. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kok 9 guys? Kok 9? Apa yang double? Apa yang double ya? Ini nggak ada kayaknya. Ya nggak sih guys? Oh ini nggak hafal. Karena lebih hafal yang 3 ini. Iya nggak sih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. KS, New Jeans, NH, LB, LS. Ada LS coy. Yang mana yang enggak ada? Yang mana ya? LP double. Yang mana? Ada dong. Mana yang double guys? Maklum udah malamnya nih. Enggak malam. Pening palaku. 3, 4, 5, 6, 7. Hah? 4. Gop. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Minum dulu. Ya Allah, tadi udah benar 8 ya. Astaga, ya ampun. Kan bukan kalian aja yang mabok, aku juga mabok guys. Harus cuci muka nih. 1, 2, 3. Lupakan kesalahan yang tadi ya. Udah. Aduh jadi malu. Ya, 8 ini bisa-bisanya aku hitungin di 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibaca bagian depannya. Ya, dibaca bagian depannya. Oke nih, catat dulu Maimunah. Sudah semuanya? Iya, jadi baca yang bacim depan atau belakang udah kelar ya. Udah kelar. Bagian 3. Ya Allah, step ketiga banget nih. Yes, step ketiga adalah adakah aturan bacim yang lain? Hayo lo. Apakah ada aturan bacim yang lain? Maksudnya bagaimana?
Maksudnya bagaimana? Nah, coba. Ini kan sudah ngerti ya. Yorobun, kalian curiga nggak sih kenapa ini Oni tulis 2 S-nya? Padahal ini S-nya 1. Coba. Kenapa di sini S-nya jadi double? Apa kalian terima aja mentah-mentah gitu? Ya udah deh, Oni tulis seperti itu jadi aku percaya aja. Ya, kenapa di sini S-nya jadi 2? Terus di sini kenapa T-nya jadi 2? Nah, padahal hurufnya D aja. Iya, itulah yang namanya adakah aturan bacim tambahan. Bukan lain kali ya maksudnya ya, tambahan kali ya. Karena kan kita udah nentuin tuh dia double bacim itu yang dibaca yang mana. Yang ternyata dibaca di depan atau di belakang. Nah, setelah itu baru kita cek ada nggak aturan bacim tambahannya. Nah ya, misalnya kita cari kosakata 1 ya. Apa bagus Di? Apa bagus? Oh ini mau. Oke, kita cek dulu. 1, cepetan baku lomba baca. 1, 2, 3. Ayo cepat. Ayo cepat baca cepat. Ini artinya price. Apa tuh Pak? Price. Harga. Ya, harga. Nah, coba kita lihat dulu dia masuk bacim sini atau bacim sini. Terbalik seharusnya ya, maunya ini saya tulis di sini. Sebentar, saya ganti dulu guys. Karena ini dibaca di belakang Di sini, ya ampun. Masih ketawa kata tadi tuh gara-gara 8 bacim. Nah, ya. Mana? BS ya. Iya, terus dia termasuk bacim aja. Namanya bacim aja berarti yang dibaca cuman salah satu bacim. Kenapa paps? Bukan paps. Perhatikan kok. Bacim aja atau ketemu konsonan maka cuman dibaca salah satu bacim aja. Oke. Nah, kita pilih nih. Mana itu? Apakah yang bagian depan atau belakang? Oh, ternyata dia masuk di 8 double bacim atau bukan 3 ini. Maka sis pelafalannya hanya ini. Atau kalau ABCD-nya cup. Oke? Bisa? Ya, jadi dihafalkan saja itu ya step-stepnya. Cup. Iya. Tapi misalnya lagi terlalu banyak misalnya. Oke. Kalau gini gimana? Dia double bacim tapi ketemu dengan vokal. Yang dibaca yang mana nih? Depan belakang atau dua-duanya? Aduh, membentuk smile. Iya. Dua-duanya ya. Baca dua-duanya betul. Nah, itu par pinter. Goib, Rika, sepertinya kamusmu berjalan. Dua-duanya dibaca. Jadi gimana? Naik seperti ini. Teot. Oke, kalau kita nggak pasti langsung baca gini kan? Gapsi. Gitu. Oke, tapi ingat. Bagian C atau step ketiga adalah adakah aturan bacim tambahan? Kita lihat. Oh iya, yes gitu ya. Ternyata ada Oni tambahannya. Bacim P ketemu sama S. S-nya akan berubah jadi double. Iya, bacanya berubah jadi double. Maka pelafalannya mendesi seperti ular dan ban kempes. Kapsi. Paham? Makanya materi kelas Oni untuk double bacim itu letaknya di bagian bonus materi paling akhir. Kenapa? Karena yang seperti ininya itu loh Yorobun, itu harus dipelajari di atas sini. Di atas sini, makanya materi double bacim Oni taruh di bawah. Walaupun ya mulai pertemuan 4 sampai 8 nanti akan ada double bacim yang lain, tapi komplitnya nanti di materi bonus penutup gitu loh. Oke, ya seperti itu ya. Jadi stepnya harus you perhatikan. Step bagian D ini pengecualian. Oni tidak bisa share di sini karena banyak. 11 huruf mau dibedah satu-satu. Waduh, mabura ya.
Ya, lanjut lagi mungkin. Oni kasih lagi ya. Iya, coba kita bahasa Koreanya duduk. Nah, duduk. Oke, bismillah kebaca ya. Ayo, di follow-follow dulu yuk. Di follow-follow, jangan lupa ikutan juga kelasnya. Kelasnya nanti belajar komplit bacim. Mulai dari yang basic-basic sampai semua double bacim ya. Oke. Oh, nih ada lagi nih. Tadi nih barusan nih. Oke, siapa itu? Thank you. Berarti sisa 17 orang. Ya, oke. Step 1 tadi gimana? Jadi step 1 ini pelan-pelan ya. Yorobun kita pelan-pelan. Oke, misalnya kita bergumam nih. Oh, ini step 1. Double bacimnya ketemu sama konsonan. Berarti salah satunya aja dong. Gitu ya. Berarti salah satunya aja dong ya. Iya, Besti. Salah satunya aja. Apa yang dibaca? Oke, J-nya nggak dibaca, jadi sisa dibaca seperti ini. Nah, udah dapat tuh. Udah dapat. Sekarang step selanjutnya ada nggak aturan bacim tambahannya? Iya, apakah ada aturan bacim tambahannya? Karena ini kan dibacanya Anda. Anda. Masa Anda sih, Beb? Aduh, ada yang aneh deh. Ingat di kelas Oni kalau engkau mendapatkan bacim, harus curiga ya. Harus mencuriga. Iya, aduh ini mencurigakan nih, ada bacim ketemu huruf konsonan nih. Harus curiga di situ. Pikir deh tuh. Aduh, apa ya kira-kira? Kira-kira di bagian double bacim kah? Apakah di bagian apa namanya? Apa sih? Aduh sis. Apakah di bagian nasal kah atau di bagian palatal kah, kayak gitu. Coba dipikir. Coba engkau pikir. Oke, ada dong sis ya. Apakah itu bacim N ketemu sama D? Udah, ini artinya adalah to sit. Ya, artinya duduk. Dia kalau kelas kata dia termasuk verb atau kata kerja. Sekali lagi ini double bacim Oni harus taruh di materi paling bawah. Karena yang begini-begini nih itu dipelajarinya di nomor 5 di nomor 6 dulu. Di nomor 6 dulu. Yang kayak gini. Pelafalan Anda salah. Terus pelafalannya gimana Oni? Oh, Oni pernah jelaskan gitu ya. Kalian ingat ting tang gitu. Oh iya, Oni pernah jelaskan tuh di pertemuan ke-6 kalau bacim N ketemu sama D, tanda petik. Ya, tanda petik. Dia itu kata kerja atau kata sifat, maka pelafalannya akan berubah menjadi double. Ya salam. Maka pelafalannya gimana kalau ABCD? Anta. Iya, anta. Ditekan tetet anta. 괜찮아요? Iya, sekali lagi double bacim ini harus biar perfecto, kita harus melewati yang ini 5, 6, 7, 8. Supaya bisa kita ngerti-ngerti gitu ya. Kalau kata benda gimana sih? Nggak ada. Coba kamu cari contoh yang double bacim NJ kata benda ya. Enggak, ini hanya untuk kata kerja ya dan kata sifat. Oke. Nggak berlaku, tapi kalau biar enaknya kalian coba deh cari contoh katanya. Aduh, jangan lagi Oni PR deh. Ada mau ditanyain? Tadi ada yang jawab Anja ya. Itu kayaknya kayaknya maksudnya kayak gini. Anta itu kan dia masih kata dasar ya. Nah nanti misalnya kita mau bikin kalimatnya, silahkan duduk gitu ya. Silahkan duduk, bahasa Koreanya apa? Bahasa Koreanya ini. Coba dibaca. Ini bahasa Koreanya udah please sit down atau silahkan duduk. Iya ya, silahkan duduk. Gimana nih? Pelafalannya jadi gimana? Ingat tadi dilihat dulu double bacimnya ketemu apa?
Oh, dia ketemu huruf vokal. Dia ketemu huruf vokal. Karena ketemu huruf vokal, maka dua-duanya harus dibaca. Bacim yang satunya tetap di bawah. Ya, bacim yang satunya tetap di bawah. Yang J-nya naik. Karena ini kan ketemu vokal ya. J-nya tuh naik kayak di sini nih. Toeng, gitu ya. Iya, udah dibaca. Sekarang ada nggak aturan bacim tambahan? Nggak ada. Langsung aja baca 앉으세요. Silakan duduk. Seperti itu ya. Agak ribet memang, tapi menurut Oni pas sudah tahu rumusnya ya isi. Nanti itu yang agak challenging di pengecualian karena ya apalah namanya double bacim atau hangul kalau tidak ada secuil, sejumput itu ya, sejumput pengecualian. Oke, ya. Aduh, kena pelanggaran lagi apa tuh? Kok kau itu gitu? Itu dia nggak bawa masalah mah. 앉으세요, bukan 앉으세요. Oke, 괜찮아요? Yuhui, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Oh, ini deh yang sempat happening banget gitu ya tahun lalu. Baca deh. Kebetulan. Yuk baca yuk. Step pertama tadi gimana? Lihat dulu dia ketemu konsonan atau vokal. Kenapa ngomongnya di drakor anja? Itu namanya tidak ada ending. Tidak sopan ya, bukan formal, bukan informal, tapi banmal. Kalian ke Korea ketemu sama Ajumoni, terus bilang Ajumoni, anja, wadidong ya, dilirik kalian seperti lirikan pada penagi pinjol ya. Gak boleh pakai anja, tapi 앉으세요. Kalau anja itu Oni ngomong sama adiknya anja, gitu ya, nggak boleh 앉으세요 gitu. Wah, sudah mulai ada bubuk-bubuk kesalahan di sini. Oke, tadi Oni bilang apa Beb di awal-awal? Apalah itu hangul tanpa pengecualian. Nih ada pengecualian. Apakah itu pengecualiannya? Yuk kita lihat. Pertama ya, basic dulu. Oke, double bacimnya dia ketemu sama konsonan. Maka seharusnya dibaca satu aja. Dibaca L-nya aja ya, karena dia bacim yang dibaca di depan. Oke, kita mikir lagi tuh. Oh oke, silda. Ada yang baca silda nggak? Ada yang baca silda? Banyak ya. Iya, ikuti kelas sayang ya. Ikuti kelas live. Kelas 99.000 aja per bulan dapat seluruh materi bacim nanti ya. Kenapa Oni bacanya bukan silda ya? Bukan dong. Bukan. Teot. Muncul kecurigaan. Oh, berarti ada aturan bacim selanjutnya nih. Apakah L ketemu D, D-nya menjadi double? Jadi akan ada yang baca seperti ini. Tadi ada yang baca silta. Ada ya? Wadidong, ini juga masih salah, Beb. Hah? Kok bisa Oni? Padahal semuanya sudah mengikuti yang tadi C, B, A, B, C sudah diikuti. Kenapa masih salah? Jangan ngadi-ngadi Oni. Iya guys, ternyata kita harus ngadi-ngadi untuk ini ya. Iya, harus mengadi-ngadi. Kenapa? Dicatat bagian tanda petik. Seluruh double bacim yang mengandung H. Seluruh double bacim yang mengandung H ketemu dengan konsonan K, T, atau P, maka dianya bukan gak dibaca, tapi malah bergabung. Say. Iya, jadi bergabungnya kayak gini. Seot, tet ya. H ketemu D dibaca ta. Maka pelafalannya bukan silda, bukan silta, tapi silta. Silta go ya. Aku bilang gak mau. Silta. Gitu, bukan silda, tapi silta. Kok bisa Oni? Nah, seperti yang dibilang tadi, sekali lagi itu yang membuktikan kenapa double bacim harus materi di paling bawah. Karena bacim H ketemu D ini dipelajari di pertemuan kelima part 1.
Ada namanya penambahan bunyi hiat. Penggabungan sih ya, bukan penambahan tapi penggabungan bunyi hiat. Ketemu apa? Ketemu ini. Nah, kebetulan ini kan T. Jadi H ditambah T, deot 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 menjadi tiat. Paham sampai di sini ya, Rabun? Pokoknya bacim yang mengandung H. Ya, bacim yang mengandung H itu pasti nanti dia bergabung sama huruf di sebelahnya. Tapi lihat dulu hurufnya apa. Ini hurufnya nih. Nih. 1 bulan berapa pertemuan? 8. 8 materi, tapi kalau Hangul nanti itu akan dapat bonus 3 materi lagi ya. Karena bacim kan banyak, cuman kayak sayang banget gitu loh kalau mau harus pindah ke bulan berikutnya kan bayar lagi. Jadi mending Oni rangkum 1 bulan materi. Nggak wajib hafalin langsung dalam 1 bulan, minimal kalian punya catatannya. Jadi nanti pas di kelas Oni enak gitu jelasin di tata bahasa ya. Kelas percakapan atau kelas grammar gitu Oni enak jelaskan. Kalau misalnya kalian kirim tugas pelafalannya salah, Oni enak jelaskan. Beb, ini materinya ada di sini ya. Nanti kamu lihat huruf ini ketemu ini kayak gini. Udah. Iya, ya berarti H ketemu. Iya, Beb, seperti itu. Kelas terdekat 25 Juni, sisa 17 orang lagi. Kloter 1 udah tutup, kloter 2 buka nih, sisa 17. Ya, oke. Coba kita contoh lagi deh. Tadi apa? Bacim yang mengandung H ya. Kalau ini gimana? Ini nggak boleh salah lagi sih. Sama aja sama yang di atas, Beb. Ya. Caranya gimana kalau nggak pakai Zoom? Pakai Wawaw. Nanti materinya pakai Wawaw ya. Bentar. Oh, ternyata kamu bermanfaat ini. Kayak gini. Nih, kelasnya nanti pakai Wawaw ya, teman-teman. Materinya itu pakai PDF dan video. PDF-nya bisa kalian print untuk keperluan pribadi, videonya itu satu-satu. Karena aturan bacim kan ada banyak. Biar nggak bosen, itu satu aturan bacim Oni bikin 1 video. Jadi kalau nggak ngerti video pertama, jangan pindah dulu ke video kedua. Ya begitu. Materi, nonton videonya, kerjakan tugasnya. Hop, selesai, pindah materi yang 1, nonton videonya, kerjakan tugasnya. Hop, seperti itu. Karena dalam 1 materi itu tidak 1 doang aturan bacim yang dipelajari, ada 3, ada 40, ada 21, ada 6, ada 8. Karena aturan bacim banyak ya. 1 video 5 menit. Privat 1 orang ada nggak? Ini kan kelasnya satu doang ya. Satu doang. Jadi kalian memang misalnya satu kelas itu 25 orang. 25 orang itu dikumpulin dalam 1 grup kelas. Kelasnya dikunci gitu ya, buat share materi aja biar Oni nggak ngechat satu-satu. Nanti belajarnya mandiri, sendiri-sendiri di Wawaw. Gitu, berdua aja sama tutornya. Bertiga lah ya, kalau On ikut nimbrung gitu ya. Itu bertiga kita di dalam kelas. Kalian silahkan belajar, menanyakan apa yang gak dipahami. Kalau udah paham, coba kerja tugasnya, kumpul nanti dikoreksi. Sampai mana nih? Ini. Iya, boleh nanti cek ya testimoni, model kelas, list materinya apa aja. Itu banyak ya, VT yang Oni sematkan juga ada. Kalau live-nya sampai jam berapa? Udah mau selesai nih. Weh, lewat sekali, Di. Oh, masih ada 6 menit. Ayo, kalau Biep, ya betul PH. Nanti boleh DM ya. Ada kelas buat topik 1, kalau persiapan topik 1 itu sebenarnya kalian ikut tata bahasa di sini aja. Terus rajin try out itu bisa banget, udah sampai level 2 bisa. Bisa banget ya, karena topik 1 itu guys bukan mau menyampingkan, tapi belajar otodidak pun bisa. Atau belajar bukan untuk persiapan topik sebenarnya bisa. Karena masih standar. Nanti yang challenging itu yang topik 2, karena udah ada writing examnya ya, ada tugas writingnya. Kalau topik 1-2 itu topik 1 level 1-2 itu bisa kalian rajin-rajin aja try out ya, itu bisa. Karena jujur li Yorobun, kelas persiapan topik itu bikin ngantuk. Karena yang dibahas tugas dibahas soal terus. Udah kuat Oni ya, seperti dulu-dulu zaman persiapan ujian nasional, bahas gitu-gitu aja, Beb. Ya, boleh nanti DM ya, memang belajar bacim aja ya. Kelasnya ada 2, kelas Hangul sama bacim itu gabung. Setelah itu bulan berikutnya
Kelas tata bahasa, grammar, kalimat, percakapan itu tata bahasa. Beb, cepetan. Congratulations bagi yang jawab ini Anta. Benar sekali jawabannya. Nice. Gampang kan? Gampang kan? Anta. Anta guys. Kan gampang ya. Nanti boleh daftar lewat DM. Kalau misalnya udah bacim semua, pindah tata bahasa. Anta. Kenapa kayak gitu? Ya sekali lagi ada bacim H. Ketemu Diget udah bergabung deh kalian. Nah, cucok meong. Anta. Oke, sudah sampai di sini paham ya? Nah, coba kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini. Yorobun masih ingat tidak engkau dengan kosakata ini? Pasti melekat sekali di pikiran kalian. Oke, masih dengan huruf ini, tapi di sebelahnya Oni tambahkan gak mau. Ya, baca gimana? Aduh, ngantuknya ya Allah. Ayo. Boleh di follow dulu Oninya. Boleh. Betul. Ingat. Tadi gimana? Double bacim ketemu vokal, dua-duanya dibaca. Dua-duanya dibaca. Apa tadi? Double bacim ketemu dengan vokal. Dua-duanya dibaca. Jadi nih ya, seharusnya kita baca gini nih. Seharusnya. Gini ya. Iya, gini ya. Jadi bacanya shilhoyo. Tapi yang ditanya dulu nih. Pernah nggak kalian dengar kata shilhoyo? Perasaan shiroyo deh. Ya nggak sih, Beb? Pupu, shiroyo, bukan silhoyo. Nggak ada tuh silhoyo. Berarti ini salah dong, Oni. Salah, guys. Salah. Kenapa bisa salah? Ingat ya, di kelas Oni kita selalu harus melekat di kepala hati dengan bacim yang mengandung H. Ya, hati-hati ya. Ngoni hati-hati sama bacim yang ada huruf H-nya. Kenapa? Karena huruf H ini kalau dia ketemu dengan best friend-nya KTPJ, mereka bergabung. Tapi kalau bertemu dengan si vokal, ya bacim yang mengandung H ketemu dengan huruf vokal, H-nya nggak mau dibaca. Kelas privatnya jam berapa? Tidak ada jam sayang ya, tidak ada jam. Iya, karena kita kelasnya fleksibel. Materi itu kalau bacim dibagikan setiap Senin Kamis di waktu jam pulang kantor 5 atau di rentang jam 5 sampai jam 7 malam. Tapi hari itu kalian tidak sempat karena lagi bad mood, lagi burn out, lagi capek, sakit pinggang, sakit panu gitu ya, bisulan. Gak bisa, gak konsen belajar. Ya udah pelajari besok aja. Atau hari Minggu, malam Minggu gitu. Gak apa-apa. Yang penting apa? Kumpul tugas ya. Hiat kadang mau kondo. Aduh mau kondo gak tuh? Ya Allah. Bacanya bukan shilhoyo tapi shiroyo. Kok bisa dibaca shiroyo ya? Ya karena itu, Beb. Bacim H ketemu dengan vokal gak mau baca. Jadi R-nya yang terpasang naik. H ini ngadi-ngadi ya. Pelafalannya jadi shiroyo. Oke, gitu Beb. Tidak ada tuh shilhoyo, tidak ada, tapi shiroyo. Popo shiroyo. Lamen moku kale oh shiroyo. Shiroyo. Bukan siloyo. Jangan siloyo. Shiroyo. Oke, gitu ya. Iya, jadi mana tadi A, B, C, D. Mana? Ini A, ini B, ini C. Nah, sekarang kita tambahkan D tadi ya atas kesimpulan kita. Bagian D,
bacim yang mengandung H. Cuman 2 aja ya. Bacim yang mengandung H itu ada NH sama LH. Ya, ada 2 ya. 1 dia kenapa? 1 ketemu siapa? Hayo. Aduh, coy bentar ya, kita anu dulu. Ketemu vokal berarti H tidak dibaca. Udah ini aja sih double bacim guys, ya Allah. Kedua, ketemu misalnya ya, ketemu KTP, ketemu Besti. Ketemu Besti maka berubah menjadi bukan berubah, bergabung ya. Udah gitu. Sampai mana nih? Oke, gini ya. Itu udah level atas banget, udah selesai beb, itu double bacim. Sisa bagian E ini pengecualian. Kalau pengecualian itu yorobun, aduh sudah tidak ada rumus, nggak ada cara lain selain dihafalin ya. Iya. Dan pengecualiannya ini akan kalian dapat seiring belajar. Dapat kosakata double bacim, kok pelafalannya beda sih sama yang diajarin atau sama rumus yang pernah kita dapatkan? Oh udah, tambahin aja ke pengecualian. Contohnya kayak membaca gitu ya. Membaca, kenapa sih LK-nya yang dibaca itu kok membaca sih? Aduh lupa apa ya contoh yang pengecualian ya. Aduh udah hang banget di kepala. Kapan-kapan Oni bahas ya. Kemarin ada, aku lupa. Ya, intinya kayak pengecualian itu udah tidak bisa kita kayak ada rumusnya gitu. Nggak ada. Kebetulan aja ya, nggak tahu dari mana asal usulnya tiba-tiba dia beda gitu dari aturan yang lain. Gitu. Bukan mana? Boleh, saya baru gabung. Lihat dari yang A, boleh. Udah ya yang ini ya, aduh ada uang, ada abang disayang. Ya Allah, ini ekonomi guys. Ada uang aja kalau nggak cukup tetap dengan sayang ya. Astagfirullah. A. Oke. Ini A, step 1 sebenarnya ini ya. Iya, kenapa kita tulis ya Allah. A. Cepatan. Aduh, batu nenek. Oke. B. Ini yang paling penting sih ya. Oh, lupa Kak, astaga. Ini seperti angka 20, ini seperti 22, ini 27. Ingat aja 20 sampai 22 tahun 2027 atau apalah kalian ya ngertinya. Pokoknya ada, tapi sekali lagi simpan aja linknya karena ini untuk periode bulan berapa sekarang, periode Juni nanti itu materinya ada perubahan sedikit. Bukan perubahan, ada tambahan ya. Karena Oni begitu, cari materi live tiba-tiba dapat kosakata yang nggak sesuai dengan aturan bacim. Oh ini pengecualian, Oni pasti tambah guys. Oni tambahkan ke materi baru Hangul ya. Dan itu kalian tetap dapatkan walaupun udah belajar Hangul sama Oni 2 tahun yang lalu. Yang penting simpan linknya ya. Ya. Linknya di mana? Yang di kelas yang saya kasih kemarin itu. Ya. Oke. Aduh, sakit sekali di mataku. Ini mana tadi? Oh, astaga, saya kira hilang. D. Ada. Iya di kelas Hangul. Iya, tidak ada kelas Zoom ya. Ini kelasnya untuk orang-orang sibuk sama orang-orang yang tidak suka tatap muka. Semoga Oni dapat itu ya, dapat hidayah supaya bikin kelas Zoom. Berikan aku hidayahmu. Bagian atas nggak penting guys. Oke, terakhir kalau gitu baca. Perhatikan kok. Ya, penutup coba baca yorobun. Penutup itu ya. Jadi besok kalau kita live lagi, Oni kan tandai ya, kalian yang nonton sama kalian yang komen itu aja. Biasanya ada nambah beberapa orang lah, familiar lah Oni. Besok Oni kasih ujian double bacim, kalian salah baca langsung dapat telur ya. Dapat telur ya. Ya, apa ini Beb? Ya Allah, ini ada di itu.
Kita nih sila lo aku menjelaskan kasih melon runtuh telo. Baru-baru dijelaskan ya. Astagfirullah jahat nih guru. Tulta, betul sekali. Allahu Akbar ada huruf H. Ketemu sama siapa ini? Oh, temannya. Bestinya, betul sekali. Duntek duntik teong. Jadi deh pelafalannya. Tulta. Iya. Itu kalian bisa. Baru nggak mau pakai logat. Oh, biasa aja memang sayang ya. Kalau sudah mengantuk atau ada mapa kereng-kereng itu apa ya? Bikin kezel, ya, itu keluar semua bahasa Bugisnya. Oke, ya Rabbun, aduh doa dulu deh. Kering di tenggorokan, semoga ilmunya berkah. Amin ya robbal alamin. Semoga teman-teman makin jatuh cinta sarangnya sekebon sama bacim ya. Tidak ada lagi kata-kata takut banget deh sama bacim, lari aduh lari gitu, nggak usah ya. Bacim banyak, tapi banyak sekali gampang jadi pelajari ya. Banyak pahala. Aduh terima kasih ya kalian juga sebagai penuntut ilmu ya, didoakan malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Besok ketemu lagi boleh? Iya, ketemu lagi besok. Ingat, awas. Besok ada materi double bacim. Ada yang salah, tatap mata Oni. Oke, nggak boleh salah ya. Ya, bye-bye semuanya. Selamat malam apa ini? Malam Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Jayo, aduh tidur dulu ya.